Semua meeting mingguan alhamdulillah sudah selesai. Nah, sekarang kita akan bersama Ustazah Nurin Nusulia yang akan berbagi ilmu tentang modul 1.4 PGP CGP 7 tentang budaya positif. Masih semangat teman-teman? Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan Ustazah Nurin. Ya, terima kasih jazakallahu khairan katsiran pada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mar'atus So'omah. Terima kasih Ustazah Mar'atus So'omah sebagai Kepala Sekolah TK Islam Anur Purwosari. Bagaimana teman-teman? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyummu? Ini senyumku. Mana takbirmu? Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ini menambah waktu lagi setelah meeting kita mingguan setiap hari. Ya, tadi sudah tadarus, kemudian membahas tentang minggu depan, materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak minggu depan. Nah, sekarang saya tambahi ilmu dari pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7. Oke, are you ready? Yes. Iya. Alhamdulillah. Nah, di sini yang akan saya sampaikan, akan kami bagikan ilmunya yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif ini sangat mendasari dari bagaimana nanti budaya yang akan kita ciptakan di sekolah kita, gitu ya. Dan ini sangat-sangat bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri sehingga menjadi lebih baik, gitu ya. Dan teman-teman semuanya insya Allah juga akan sangat bermanfaat. Budaya positif di sini yang akan saya sampaikan ada beberapa hal, diantaranya ya latar belakangnya apa, kemudian manfaat dan tujuannya apa. Nah, dari latar belakang budaya positif di sini sosialisasi implementasi dari konsep budaya positif ini dilatar belakangi yaitu keinginan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi tentunya ada yang di pepatah bahasa Arab ya, kalau kita menjadi lebih baik dari kemarin kita akan menjadi orang yang beruntung ya, yang beruntung. Jadi berubah menjadi yang lebih baik dalam mendampingi murid-murid di lingkungan kita, anak-anak kita terutama gitu ya, di sekolah, dan merubah mindset pemahaman tentang hukuman ya, serta konsekuensi menjadi sebuah restitusi. Nah, apa ya itu ya restitusi ya? Jadi kalau hukuman mungkin teman-teman semuanya sudah sering dengar, kemudian konsekuensi, nanti apa bedanya hukuman, konsekuensi dan restitusi itu. Nah, dari hal ini kita ada sedikit ini ya untuk pengetahuan. Jadi latar belakang ini kita memahami bahwa sekolah itu diibaratkan tanah tempat bercocok tanam gitu. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, kemudian menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Ini juga salah satu dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, itu ada di modul sebelumnya, itu modul 1.1. Jadi dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas ya menjadi semangat ya, bukan kebalikannya. Murid akan mampu juga menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman, apalagi di pendidikan anak usia dini. Di pendidikan anak usia dini itu prinsipnya yaitu enjoyable learning ya, pendidikan yang menyenangkan, pendidikan yang menyenangkan. Jadi apapun makanya kita di pendidikan anak usia dini ini dianjurkan
belajarnya yaitu melalui apa teman-teman? Bermain, gitu ya. Melalui bermain apa saja anak-anak akan juga belajar. 6 aspek perkembangan akan dapat distimulasi dari apa yang dilakukan anak-anak, khususnya karena bermain itu sifatnya menyenangkan. Jadi makanya di prinsip pendidikan anak usia dini yaitu belajar melalui bermain. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab seorang guru atau pendidik di anak usia dini itu yaitu bagaimana bagaimana selanjutnya kita akan mengetahui manfaat dari budaya positif itu. Yang pertama adalah meningkatkan pemahaman tentang konsep budaya positif di lingkungan sekolah, ya. Kita jadi akan memahamkan kepada warga sekolah tentang budaya positif. Yang kedua, menjadi motivasi untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Nah, kalau tentunya kalau semuanya dalam suasana yang menyenangkan, gitu ya, tentunya pembelajaran akan menarik untuk anak-anak didik kita. Yang ketiga, mampu menjadi sarana untuk menanamkan disiplin positif dan nilai kebajikan pada murid-murid di sekolah. Ya, ada beberapa nilai kebajikan seperti yang kita ajarkan ke anak-anak didik kita. Alhamdulillah ya, dari IHF itu ada 9 pilar karakter dan 4K, ya, jadi 4K. Jadi itu yang sudah kita ajarkan. Untuk budaya positif, setelah manfaat ada itu kita akan mengetahui tujuannya. Tujuannya apa? Kita kenalkan budaya positif di sekolah, kita tanamkan budaya positif di sekolah, yaitu satu, menciptakan lingkungan sekolah dengan budaya positif yang baik. Kemudian menjadikan disiplin positif dan nilai kebajikan universal sebagai pembiasaan yang baik bagi murid-murid di sekolah. Dan selanjutnya yaitu mewujudkan visi dan misi sekolah. Dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk budaya positif ini, yaitu yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan restitusi 5, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ya, selanjutnya yaitu tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang dimaksud nilai disiplin positif di sini yaitu makna disiplin di sini. Dosen dalam bukunya Instructoring School Discipline 2001 dia menyatakan bahwa arti kata dari disiplin yaitu berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin yang juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, nah seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, ya. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi dia harus paham betul apa alasan mengapa dia mengikuti, gitu ya, mengikuti aliran tersebut atau aturan tersebut. Selanjutnya dia juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin itu juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato.
Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nanti ada selanjutnya akan dijelaskan nilai-nilai kita hargai, contohnya seperti apa, yaitu ada di nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nah, bisa kita artikan juga seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, ya. Jadi tidak karena apa-apa, tapi karena ada rasa tanggung jawab, ya. Ada rasa tanggung jawab kebajikan universal, ya. Jadi tidak karena apa-apa, tapi karena ada rasa tanggung jawab, ya. Ada rasa tanggung jawab bahwa saya akan melakukan suatu kebaikan-kebaikan atau nilai-nilai dari kebajikan universal. Nah, di sini akan kita ketahui apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal artinya bahwa nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, ya, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi secara umum, gitu ya, secara umum nilai-nilai kebajikan di sini. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya. Jadi contohnya yaitu profil pelajar Pancasila, sunnah karakter. Ada juga kita lihat nilai-nilai kebajikan universal ini. Nah, contohnya di profil pelajar Pancasila di sini: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kebinekaan global, dan bernalar kritis, ya. Dan selanjutnya, jadi ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ada lagi dari IPO, Primary Youth Program atau PYP, sikap murid dan toleransi. Sikap murid toleransi itu apa saja? Ya, jadi kita disiplin tadi itu akan mengikuti nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, gitu ya. Keingintahuan, gitu ya. Kreativitas, kerjasama, percaya diri, ya. Ini yang menurut tadi. Nah, terus ada lagi yang semuanya masih semangat? Semangat. Semangat. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Iya. Nah, selanjutnya yaitu materi kedua. Materi kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi, juga restitusi. Nah, motivasi, apakah motivasi itu? Teori motivasi, tentunya teman-teman juga sudah pernah ya mendengar motivasi, tapi ini di PDP, di pendidikan guru gerak, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, menurut Daniel Gosen dalam bukunya Restructuring
school discipline itu ada motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi yang paling terendah, ya, paling terendah karena dia bersifat eksternal, bukan dari internal, gitu ya. Jadi motivasi yang terendah. Dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah itu juga mereka melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan hadiah, gitu ya, pengakuan dan imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, yang ketiga ini yang mengandung nilai-nilai yang baik, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini, gitu ya. Kemarin juga ketika kita apa yang pertama kemarin itu disiplin, ya, disiplin itu yang baik muncul dari internal, bukan dari eksternal. Jadi ada rasa tanggung jawab dalam melakukannya. Nah, mungkin bisa kita bertanya pada diri sendiri, ya. Bagi seorang guru saat ini hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan yang kita lakukan, gitu ya. Apakah kita datang tepat waktu karena ingin ditegur oleh atasan, kemudian mendapatkan surat peringatan, gitu ya. Tidak ingin ditegur oleh atasan, kemudian kita akan mendapatkan surat peringatan. Jadi ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian apakah ingin mendapatkan pujian, gitu ya, mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Nah, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini nilainya yang hijau, yang warna hijau itu, ya. Terus atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan, ya, sebagai teladan bagi murid-murid, karena kita percaya bahwa tindakan kita sebagai guru itu dicontoh oleh murid-murid, gitu ya. Jadi menghargai nilai-nilai diri sendiri, ya. Kita muhasabah diri, gitu ya, dari ketiga ini tadi, mana yang termasuk di diri kita, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan yang kita lakukan, ya. Atau bahkan kombinasi dari 2 motivasi atau bahkan ketiga-tiganya. Jadi kita bisa muhasabah diri, bagaimana muhasabah itu sudah ini, ya, koreksi diri itu. Apa yang kita lakukan itu karena apa? Kemudian di sini ada hukuman, penghargaan dan restitusi. Teman-teman tahu hukuman itu biasanya bagaimana? Ciri-cirinya menyakitkan. Apalagi sakitnya tuh di sini, ya. Apa? Membekas sampai ke hati. Ya. Kenapa? Jadi malu, terus menakutkan, menyakitkan, membekas sampai nanti, gitu ya. Terus apalagi? Kalau penghargaan, nah, di pengibat, ya, membanggakan, menyenangkan. Terus apalagi? Mengenang, oh iya, dikenang, dapat dikenang karena dapat penghargaan, gitu ya. Nah itu restitusi, teman-teman belum ini, ya. Nah restitusi nanti apa ya itu? Nah nanti ada bedanya dari hukuman, penghargaan dan restitusi. Tentunya akan lebih baik lagi yang restitusi itu. Dia akan memperbaiki lagi, gitu, dari apa yang telah dia lakukan. Nah nanti ada di sini. Hukuman itu bersifat tidak terencana, ya, atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat dari satu arah, dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, gitu ya. Jadi satu arah.
melakukan ini biasa. Kalau hukuman kan kita jarang ya di TK ya, di lingkungan PAUD. Pendidikan anak usia dini jarang. Mungkin di SD, SMP dan selanjutnya itu mungkin pernah dilakukan oleh guru yang biasanya guru yang galak atau yang itu pernah melakukan hukuman gitu ya, yang kalau zaman dulu ya sampai dipukul sama penggaris ya gitu, dilempar penghapus dan sebagainya itu ya. Kalau nggak mendengarkan langsung dilempar di situ gitu, nah terus dia akan melengak ya, itu akan serius lagi ya gitu. Nah ini dia tidak melalui kesepakatan gitu ya, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu juga termasuk hukuman. Ada kalau konsekuensi itu terencana apa enggak ya? Kalau konsekuensi biasanya Setelah kita mengerti tentang hukuman, nah sekarang apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau hukuman tadi tidak terencana, kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini merupakan disiplin dalam bentuk konsekuensi ini, yaitu terencana gitu ya, sudah terencana atau sudah disepakati, nah sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran gitu ya. Jadi pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi ya mereka juga tetap tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tapi dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid ya. Sekali lagi, jadi sudah dibuat kesepakatan, murid sudah tahu gitu. Jadi akan tahu kalau dia melakukan pelanggaran, konsekuensinya seperti ini gitu ya. Setiap guru di sini senantiasa memonitor murid. Nah, sekarang apa bedanya dengan restitusi? Teman-teman tentunya belum begitu familiar ya dengan kata-kata restitusi. Restitusi di sini merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, gitu ya, dengan karakter yang lebih baik lagi, yaitu menurut Goshen 2004. Restitusi di sini juga merupakan proses kolaboratif ya, atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang dia inginkan gitu ya, mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Goshen 1996. Jadi restitusi ini merupakan suatu maksudnya untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi terus bisa diulangi lagi seperti itu. Jadi ada peluang besar bagi murid untuk bertumbuh karakternya ketika mereka melakukan kesalahan. Karena pada hakikatnya begitulah cara kita belajar. Jadi itu ya, untuk memperbaiki kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat belajar dari pengalaman untuk membuat pilihannya lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Ciri-ciri coba kita jadi untuk menambah pemahaman kita tentang restitusi. Apa tuh ciri-cirinya? Nah, di sini ya, yang bisa kita ingat nanti. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, gitu ya. Restitusi itu menguatkan
Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat. Selanjutnya ya, pengertian tentang restitusi itu jadi itu dia memperbaiki kesalahan gitu ya. Kalau hukuman tadi kan ya sudah dihukum, konsekuensi ya sudah, kalau melanggar suatu ini kamu berarti akan konsekuensinya seperti ini. Nah, tapi kalau restitusi ini lebih ke akan membuat tidak merasa bersalah, terus memperbaiki perilakunya seperti itu ya. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid itu merefleksi gitu ya, merefleksi apa yang telah ia lakukan gitu ya, merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, setelah memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya gitu ya. Jadi lebih ke merefleksi, jadi kenapa melakukan ini. Nah, bisa nggak kalau lebih baik lagi kamu tidak melakukan ini lagi, seperti itu ya. Nah, juga saya praktekkan kepada di sini, saya praktek itu di Mbak Sekar itu ya, yang dia cepet-cepetan gitu akan pulang karena sudah dijemput, kemudian bereskan mainannya, tapi jadi satu semua diplok gitu. Nah, padahal kan keyakinan di kelas itu mengembalikan mainannya sesuai pada tempatnya, sudah ada tanda-tandanya kayak gitu. Nah, terus saya lakukan restitusi. Kenapa seperti itu? Kenapa tadi kok dijadikan satu? Nah, karena sudah dijemput gitu. Nah, mungkin ibunya nanti mau kok menunggu kalau sudah sudah diberitahu saja dan akan mendukung kalau Mbak Sekar merapikan mainan atau bertanggung jawab membereskan mainan sesuai pada tempatnya, seperti itu ya. Jadi tidak merasa bersalah. Nah, ini tadi kita sudah berbicara tentang restitusi. Jadi ini ada teori tentang signifikan restitusi ya, yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah ya, validasi tindakan yang salah, menguatkan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Jadi diantaranya ciri-cirinya itu keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas seperti itu. Jadi kita nanti setelah ini ya, apa keyakinan kelas itu ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, dan menstabilkan identitas. Dan di bawahnya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, tapi bisa diperbaiki lagi seperti itu. Nah, keyakinan berarti kita keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Itu beda dengan peraturan kelas ya. Beda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak ya, lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, lebih konkret gitu ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, untuk kegiatan ini kalau di PAUD tentunya kita sudah praktekkan juga ada peraturan di kelasku, itu tetap usaha ya yang membuat masih kita bantu, terus kita sosialisasikan ke anak-anak seperti itu. Tapi untuk tingkat SD dan ke atasnya bisa curah pendapat untuk keyakinan kelasnya, membuat keyakinan kelasnya itu.
Kebutuhan dasar, nah ini kita berikan juga mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja ya itu ya? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup ini kan tentunya juga ingin tetap bertahan hidup ya. Apa sudah ingin nggak hidup lagi? Oh, sakit aja terus diobati ya, sakit sedikit dan diobati udah bingung cari obatnya, berarti masih ingin ini menurut teori umum ya, maksudnya kebutuhan dasar hidup ini masih, jadi tetap ingin bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan ya, kemampuan diri dari seseorang. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, kita biasanya ajarkan ke teman-teman, ke anak-anak itu apa? Saling menyayangi teman, sayang teman gitu. Terus kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, semuanya tentu ingin merasa senang dan bahagia gitu ya. Ada teori lagi tentang 5 posisi kontrol sebagai posisi sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, bagaimana sebagai penghukum itu? Nah, biasanya juga nada suaranya tinggi, matanya melotot gitu ya. Dan kata-katanya itu tuh terlambat. Kamu kok terlambat lagi? Bisa nggak tepat waktu? Kayak gitu. Bisa nggak tepat waktu? Oh, kemarin terlambat, sekarang terlambat lagi. Kayak gitu ya. Jadi apa? Bagaimana perasaan murid bila gurunya berbicara seperti itu? Tentunya dia sangat-sangat apa? Merasa direndahkan gitu ya, disalahkan. Bagi posisi sebagai penghukum seperti itu. Selanjutnya posisi sebagai posisi kontrol, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini biasanya lebih halus kata-katanya ya. Kata-katanya dicontohkan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, kamu itu harus kamu itu kok sampai keliru seragamnya misalnya kayak gitu, ketika memakai seragam kayak gitu ya, atau mungkin nggak pakai ikat-ikat dan sebagainya. Jadi kayak gitu, beberapa kali Bapak sudah mengingatkan, kamu kok masih diulangi lagi. Gimana coba kalau orang tua kamu sampai tahu kamu berbuat begini? Biasanya apa, kalau di sekolah dasar atau SMP itu mencoba Pak rokok itu ya, mungkin gitu ya. Itu dengan kata-kata seperti itu. Jadi membuat rasa bersalah, Jadi posisi kontrolnya jadi seperti itu. Pendidik memposisikan diri seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman, bagaimana kita biasanya ke anak-anak itu lebih ke anak-anak PAUD ya, itu kita bisa biasanya lebih sebagai teman. Ini teman, ayo bantulah demi Bapak ya, misalnya anak-anak apa? Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, biasanya juga anak gitu ya. Nah, ingat tidak kemarin misalnya bilang apa kayak gitu ya. Apa lagi biasanya contohnya? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Sudah, sekarang hari ini coba kita bantu, ayo kita bareng-bareng, biasanya gitu ya, kita bareng sebagai teman. Teman-teman, kita bantu mengucapkan istighfar 3 kali, biasanya gitu ya. Teman-teman kita ajak sebagai untuk membantu teman-teman ketika berbuat salah, dia membantu mengucapkan kata istighfar gitu ya. Biasanya kita akan, jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman gitu ya, untuk yang kepada yang berbuat salah tadi. Ya, jadi
yang terakhir ini ada pesan dari Kemendikbud ya. Jadi tadi di segitiga restitusi itu diharapkan apa ya, murid menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan yang ketiga murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Alhamdulillah, jadi beberapa pengetahuan gitu ya, ilmu yang saya dapatkan di VPP CGP 7 sudah saya bagikan ke teman-teman. Semoga kita bersama-sama ya, bersama-sama bisa menciptakan lingkungan sekolah kita dengan budaya positif ini. Di antaranya kemarin apa saja ya teman-teman ya? Disiplin. Tadi pada penonton tentang bedanya hukuman dengan konsekuensi dan restitusi. Nah itu semangat ya kita untuk lebih baik dan lebih baik ya. Terima kasih atas waktunya semuanya, dan khususnya kepada Ustazah Ima sebagai kepala sekolah telah mendukung sepenuhnya kami sebagai guru penggerak, dan hasilnya juga nanti akan untuk sekolah kita juga, untuk kita bersama-sama ilmunya kita amalkan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.